Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aurelia Sasikirana dengan NIM akhir 1277 dan rekan saya yaitu Adam Muhadzib dengan NIM akhir 1276, lalu Alia Salsabila dengan NIM akhir 1278, lalu Karina Evanka Septianti dengan NIM akhir 1279, dan yang terakhir Haichal Raffi Ramadan dengan NIM akhir 128. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil analisis terkait dengan implementasi manajemen risiko pada PT Astra International Terbuka. Baik, untuk slide pertama akan dipresentasikan oleh saya pribadi, yaitu terkait dengan latar belakang. Analisis ini dilatar belakangi oleh perubahan yang signifikan, yaitu meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, atau yang biasa disebut dengan EV, yang dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional. Akibatnya, tingkat persaingan dalam industri otomotif menjadi semakin tinggi dan menuntut perusahaan untuk mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. PT Astra International Terbuka sendiri merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia yang selama bertahun-tahun berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Selain menghadapi risiko persaingan yang semakin ketat, Astra juga dihadapkan oleh berbagai risiko lain seperti perubahan preferensi konsumen menuju kendaraan listrik, fluktuasi nilai tukar rupiah, tingginya tingkat suku bunga, serta risiko teknologi yang berkaitan dengan pengembangan kendaraan listrik. Lalu, berdasarkan kondisi tersebut, PT International Terbuka dipilih sebagai objek penelitian ini untuk menganalisis implementasi manajemen risiko serta mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan risiko yang diterapkan perusahaan dalam menghadapi perubahan industri otomotif yang semakin luas. Selanjutnya ada ruang lingkup analisis. Laporan ini membahas penerapan manajemen risiko pada perusahaan Astra International Tbk untuk mengelola berbagai risiko yang muncul dari beragam lini bisnis perusahaan. Analisis ini dilakukan melalui pengukuran dan penilaian risiko menggunakan data dari laporan perusahaan dan literatur terkait isu terbaru. Hasilnya diharapkan memberikan pemahaman tentang peran manajemen risiko dalam menjaga stabilitas keuangan, keberlangsungan bisnis, dan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Baik, selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi PT Astra International Tbk. Yang kedua, menganalisis profil risiko perusahaan. Yang ketiga, mengukur tingkat risiko berdasarkan profitabilitas dan dampak. Yang keempat, menyusun peta risiko atau risk matrix. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko. Yang keenam, menganalisis kesesuaian penerapan manajemen risiko dengan prinsip ERM atau Enterprise Risk Management. Yang ketujuh, merumuskan rekomendasi strategi manajemen risiko yang adaptif dan berkelanjutan. Saya Karina Evanka Septianti dengan NIM akhir 279 akan menjelaskan terkait identitas perusahaan. PT Astra International Tbk atau dengan kode emiten ASI merupakan salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia yang berdiri pada 20 Februari 1957 di Jakarta. Perusahaan ini berperan sebagai holding company dengan portofolio bisnis yang beragam, mencakup sektor otomotif dan mobilitas, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur, teknologi, informasi, serta properti. Dengan dukungan lebih dari 190.000 karyawan dan 322 anak perusahaan, Ventura bersama serta entitas asosiasi, Astra memiliki kontribusi besar terhadap berbagai sektor ekonomi Indonesia. Berkat cakupan bisnis yang luas serta komitmennya terhadap keberlanjutan, tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan, Astra terus menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya yaitu produk dan jasa utama. PT Astra International Tbk menerapkan strategi diversifikasi bisnis untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor usaha. 7 segmen bisnis utama Astra. Yang pertama, otomotif distribusi, manufaktur, dan penjualan kendaraan seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, Honda, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu jasa keuangan, pembiayaan kendaraan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya. Lalu yang ketiga alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, distribusi alat berat, kontraktor tambang, dan energi.
Lalu yang keempat ada agribisnis, perkebunan kelapa sawit dan produksi CPO. Yang kelima, infrastruktur dan logistik, investasi jalan tol, transportasi, dan logistik. Yang keenam, teknologi informasi, solusi digital dan investasi teknologi. Dan yang terakhir, properti, pengembangan kawasan perkantoran dan properti komersial. Kondisi umum kinerja perusahaan. PT Astra International Tbk tetap menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil sepanjang 2025 meskipun pendapatan labanya menurun akibat melemahnya batu bara serta perlambatan penjualan mobil. Perusahaan menghadapi risiko pasar dan kondisi ekonomi, harga komoditas dan perubahan permintaan serta persaingan yang meningkat terutama dari produsen mobil listrik asal Cina. Namun diverifikasikan bisnis Astra ini berbagai macam sektor sehingga membantu mengurangi dampak risiko tersebut, sehingga manajemen risikonya yang efektif dan penting untuk menjaga stabilitas dan pendukungan pertumbuhan berkelanjutan. Dan selanjutnya isu strategis yang dihadapi. Menurut Kontan 2026, PT Astra International Tbk menghadapi tantangannya berupa meningkatnya persaingan industri otomotif di mana produsen produk-produk Cina seperti BYD, GAC Aion. Selain itu, perubahan preferensi konsumen terhadap kendaraan listrik hybrid mendorong Astra untuk mempercepat inovasinya serta memperluas kendaraan portofolio mereka. Di sisi lain, tingginya suku bunga dan pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan penjualan kendaraan, sehingga perusahaan perlu menetapkan strategi yang tepat untuk menjaga daya saing dan kinerja bisnisnya. Untuk selanjutnya ada identifikasi risiko. Yang pertama yaitu risiko strategis. Untuk kode S1, risikonya keterlambatan perusahaan dalam mengembangkan dan meluncurkan kendaraan listrik dibandingkan para kompetitor. Untuk kode S2, menurunnya daya saing. Untuk S3, kegagalan perusahaan dalam menyesuaikan strategi bisnis terhadap perubahan tren industri otomotif global. Untuk S4, kehilangan loyalitas pelanggan. Untuk S5, ketidakmampuan perusahaan memanfaatkan peluang kendaraan listrik. Untuk S6, kesalahan pengambilan keputusan investasi. Dan yang terakhir S7, ketidakmampuan mempertahankan kepemimpinan pasar otomotif nasional. Untuk selanjutnya yaitu jenis risiko sumber daya. Untuk SDM 1, tingginya turnover karyawan. Untuk SDM 2, risikonya itu kesenjangan kompetisi atau skill gap. Untuk SDM 3, kesulitan rekrutmen talenta berkualitas. Untuk S4, kegagalan program pelatihan dan pengembangan. Untuk SDM 5, rendahnya produktivitas karyawan. Untuk SDM 6, menurunnya employee engagement. Untuk SDM 7, penurunan moral dan kepuasan kerja. Untuk SDM 8, rendahnya adaptasi karyawan terhadap teknologi. Untuk SDM 10, rendahnya adaptasi karyawan terhadap regulasi baru. Untuk selanjutnya yaitu jenis risiko keuangan. Untuk K1, kerugian akibat kegagalan bank atau pihak lawan transaksi memenuhi kewajibannya. Untuk K2, peningkatan biaya pendanaan perusahaan. Untuk K3, penurunan laba perusahaan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk K4, peningkatan kebutuhan investasi untuk pengembangan kendaraan listrik. Untuk K5, gangguan arus kas akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo. Untuk K6, menurunnya pendapatan bunga dan margin pembiayaan. Untuk K7, penurunan investasi perusahaan. Untuk K8, meningkatnya defisit fiskal. Dan yang K9, penurunannya probabilitas perusahaan. Selanjutnya itu jenis risiko pasar. Untuk P1, penurunan volume penjualan. Untuk P2, berkurangnya permintaan kendaraan berbahan bakar konvensional. Untuk P3, kehilangan pelanggan potensial. Untuk P4, menurunnya daya saing produk perusahaan. Untuk P5, penurunan pangsa pasar. Dan P6, perubahan preferensi konsumen. Untuk selanjutnya yaitu risiko hukum dan kepatuhan. Untuk kode HK1, sanksi administratif, denda atau gugatan hukum akibat ketidakpatuhan. Untuk HK2, risiko sanksi hukum akibat ketidakpatuhan. Untuk HK3, risiko tuntutan hukum dari konsumen akibat gugatan cacat produk, kegagalan produk, atau ketidaksesuaian standar keselamatan kendaraan.
Untuk HK4, sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi pasar modal dan keterbukaan informasi. Untuk HK5, pelanggaran ketentuan tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Untuk HK6, tuntutan hukum atau penalti akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi perlindungan data dan keamanan regulasi pelanggan. Untuk HK7, denda dan kerugian reputasi akibat pelanggaran kebijakan anti korupsi, anti suap, anti fraud, dan etika bisnis. Untuk HK8, keterlambatan atau kegagalan penyesuaian terhadap perubahan regulasi pemerintah terkait kendaraan listrik, perubahan regulasi pemerintah terhadap kendaraan listrik, emisi kendaraan, perpajakan, maupun kebijakan industri otomotif. Untuk selanjutnya itu risiko reputasi. Untuk kode R1, risikonya penurunan pangsa pasar. Untuk R2, perubahan preferensi konsumen. Untuk R3, menurunnya citra perusahaan sebagai pemimpin industri otomotif nasional. Untuk R4, kehilangan kepercayaan investor. Untuk R5, meningkatnya kritik dari publik dan media. Untuk R6, terbentuknya opini negatif di media sosial. Untuk R7, menurunnya reputasi merek Astra di kalangan generasi muda. Untuk R8, menurunnya persepsi kualitas dan nilai produk Astra. Dan yang terakhir R9, yaitu kegagalan perusahaan dalam mencapai target keberlanjutan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada teknologi dan informasi. Untuk kode TI1, keterlambatan pengembangan teknologi kendaraan listrik. Untuk TI2, ketergantungan terhadap teknologi dan komponen impor. Untuk TI3, risiko kegagalan investasi teknologi baru. Untuk TI4, kesenjangan kemampuan digital dan teknologi. Untuk TI5, keterbatasan infrastruktur teknologi pendukung kendaraan listrik. Untuk TI6, risiko ketidakakuratan informasi pasar dan teknologi. Untuk TI7, meningkatnya risiko keamanan siber. Untuk TI8, ketergantungan pada pemasok teknologi luar negeri. Untuk TI9, meningkatnya biaya pengadaan teknologi dan perangkat lunak. Untuk TI10, kegagalan informasi digital perusahaan. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu ESG atau lingkungan sosial dan tata kelola. Untuk kode ESG 1, yaitu ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup. Untuk ESG 2, meningkatnya emisi karbon dan dampak lingkungan dari aktivitas operasional. Untuk ESG 3, yaitu pencemaran lingkungan akibat limbah produksi. Untuk ESG 4, kecelakaan kerja yang dapat berdampak pada keselamatan karyawan. Untuk ESG 5, konflik sosial dengan masyarakat sekitar wilayah. Untuk ESG 6, pelanggaran prinsip good corporate governance yang dapat menurunkan kepercayaan investor. Untuk ESG 7, menurunnya minat investor apabila perusahaan dinilai belum mampu memenuhi standar ESG. Untuk ESG 8, terjadinya diskriminasi pelecehan atau ketidaksetaraan dalam lingkungan kerja. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran risiko. Untuk skala probabilitas, skala 1, 2, 3, 4, 5 dengan level sangat jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Untuk rentangnya yaitu yang sangat jarang 0 sampai 1,5. Untuk probabilitasnya itu 0 sampai 20%. Untuk yang jarang dari 1,6 sampai 2,5 dengan probabilitas 21 sampai 40%. Untuk kadang-kadang rentangnya yaitu 2,6 sampai 3,5 dengan probabilitas 41 sampai 60%. Untuk sering, rentangnya yaitu 3,6 sampai 4,5 dengan probabilitas 61 sampai 80%. Untuk yang sering, rentangnya yaitu 4,5 sampai 5 dengan probabilitas 80 sampai 99,9%. Untuk selanjutnya yaitu tingkatan risiko. Untuk tingkatan risiko 1 sampai 5,8 dideskripsikan sangat rendah. Untuk tingkatan risiko 5,9 sampai 10,6 deskripsinya rendah. Untuk tingkatan risiko 10,7 sampai 15,4 deskripsinya sedang. Untuk tingkatan risiko 15,5 sampai 20,2 deskripsinya tinggi. Dan yang terakhir tingkatan risikonya 20,3 sampai 25 deskripsinya sangat tinggi. Untuk selanjutnya yaitu skala dampak risiko. Untuk skala 1 dengan level sangat kecil,
0,0 sampai 1,5. Deskripsinya tidak berpengaruh terhadap pencapaian target perusahaan. Untuk skala yang kedua dengan level yang kecil, rentangnya 1,6 sampai 2,5 dengan deskripsi sedikit mempengaruhi pencapaian target perusahaan. Untuk yang skala 3 dengan level menengah, rentangnya itu 2,6 sampai 3,5. Deskripsinya menyebabkan sebagian target perusahaan tidak tercapai secara optimal. Untuk selanjutnya skala 4 dengan level besar, rentangnya yaitu 3,6 sampai 4,5 dengan deskripsi perusahaan menghambat pencapaian target strategis perusahaan secara signifikan. Untuk yang terakhir, skala 5 dengan level sangat besar, rentangnya 4,5 sampai 5,0 dengan deskripsi mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Baik, selanjutnya berikut hasil pengukuran dari risiko yang saya akan sebutkan kode risiko beserta dengan kategorinya. Yang pertama adalah kode S1 yang berkategori rendah, S2 tinggi, S3 tinggi, S4 tinggi, S5 sedang, S6 sedang, S7 rendah, lalu SDM 1 tinggi, SDM 2 sedang, SDM 3 sedang, SDM 4 sangat rendah, lalu SDM 5 tinggi, SDM 6 menurunnya employee engagement itu rendah, lalu SDM 7 rendah, SDM 8 sedang, SDM 9 sedang, SDM 10 sedang, lalu K1 rendah, K2 dan K3 sedang, lalu K4 sangat tinggi, K5 tinggi, K6 rendah, K7 sedang, K8 sampai K9 sangat tinggi, lalu P1 sedang, P2 tinggi, P3 sedang, P4 sangat tinggi, P5 sangat tinggi, P6 tinggi, HK1 sedang, HK2 rendah, HK3 tinggi, HK4 dan HK5 rendah, HK6 sedang, HK7 rendah, HK8 dan HK8 dan R1 tinggi, lalu R2 sedang, R3 dan R4 tinggi, R5 sampai R7 sedang, TI1 sampai TI2 tinggi, TI3 sedang, TI4 tinggi, TI5 sedang, TI6 rendah, TI7 sangat tinggi, lalu TI8 tinggi, TI9 sedang dan TI10 sedang, ESG 1 dan ESG 2 tinggi, ESG 3 sedang, ESG 4 tinggi, ESG 5 sedang, lalu ESG 6 sangat tinggi, ESG 7 tinggi, dan yang terakhir ESG 8 sedang. Selanjutnya ada justifikasi risiko. Yang pertama, penilaian probabilitas dan dampak risiko didasarkan pada kondisi industri otomotif, perkembangan kendaraan listrik EV, kondisi makroekonomi, serta karakteristik operasional PT Astra International Tbk. Yang kedua, risiko strategis, pemasaran dan teknologi memperoleh nilai tinggi karena percepatan transisi menuju kendaraan listrik dan meningkatnya persaingan industri otomotif. Yang ketiga, risiko SDM atau sumber daya manusia dipengaruhi oleh persaingan memperoleh tenaga kerja berkualitas, produktivitas karyawan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi. Yang keempat, risiko keuangan memiliki tingkat dampak tinggi akibat kebutuhan investasi EV yang besar, tekanan profitabilitas, dan ketidakpastian ekonomi makro. Yang kelima, risiko hukum dan kepatuhan dinilai tinggi karena potensi tuntutan hukum serta perubahan regulasi terkait kendaraan listrik, emisi, dan perpajakan. Yang keenam, risiko ISG memperoleh nilai tinggi seiring meningkatnya tuntutan regulator, investor, dan masyarakat terhadap aspek keberlanjutan dan tata kelola perusahaan. Lalu di sini ada pemetaan risiko di mana ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1, probabilitas tinggi, dampaknya tinggi. Mayoritas risiko masuk ke dalam kuadran 1. Risiko-risiko tersebut berpotensi mengganggu daya saing, profitabilitas operasional, kepatuhan, keamanan informasi, dan keberlanjutan bisnis, sehingga memerlukan mitigasi intensif. Kuadran 2, probabilitas rendah, dampaknya tinggi, terdiri dari risiko HK3, HK5, HK6, HK9,
SDM 4, SDM 6, SDM 7, S5, S7, dan K1. Meskipun jarang terjadi, risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan, sehingga perlu rencana kontingensi. Lalu ada kuadran 3, probabilitas tinggi, dampaknya rendah, terdiri dari risiko S1 dan K6. Risiko cenderung sering terjadi, namun dampaknya masih dapat dikelola melalui pengendalian operasional dan strategi perusahaan. Lalu selanjutnya, yang terakhir, kuadran 4, probabilitas rendah, dampaknya rendah. Tidak terdapat risiko yang diidentifikasi dalam kuadran ini. Risiko ini memiliki tingkat ancaman relatif rendah dan cukup dimonitor secara berkala. Selanjutnya, pengendalian risiko. Berdasarkan hasil pemetaan, sebagian besar risiko berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi, sehingga memerlukan pengendalian yang tepat. Pengendalian dapat dilakukan melalui penghindaran risiko, pengurangan risiko, pemindahan risiko, atau penerimaan risiko sesuai karakteristik masing-masing risiko. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan langkah mitigasi yang efektif untuk mengelola dan meminimalkan dampak risiko secara optimal. Selanjutnya yaitu ada tabel pengendalian risiko. Jenis risiko yang pertama yaitu risiko strategis dengan kode S1, keterlambatan perusahaan dalam mengembangkan dan meluncurkan kendaraan listrik dibandingkan para kompetitor, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu mempercepat proses pengembangan dan peluncuran kendaraan listrik serta memperluas ekosistem EV. Lalu kode S2, menurunnya daya saing, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu meningkatkan kualitas, teknologi, fitur produk, dan efisiensi biaya produksi. Lalu kode S3, kegagalan perusahaan dalam menyesuaikan strategi bisnis terhadap perubahan tren industri otomotif global, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu menyesuaikan model bisnis dan mempercepat transformasi menuju industri otomotif berbasis teknologi dan keberlanjutan. Lalu kode S4, kehilangan loyalitas pelanggan, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu meningkatkan kualitas layanan pelanggan, serta memperkuat hubungan dengan konsumen melalui platform digital. Lalu kode S5, ketidakmampuan perusahaan memanfaatkan peluang kendaraan listrik, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu memperluas portofolio kendaraan listrik serta meningkatkan kerjasama dengan penyedia infrastruktur pengisian daya. Lalu kode S6, kesalahan pengambilan keputusan investasi, termasuk ke dalam risk avoidance. Solusinya yaitu memperkuat analisis risiko investasi dan melakukan diversifikasi investasi pada sektor yang potensial. Lalu kode S7, ketidakmampuan mempertahankan kepemimpinan pasar otomotif nasional, termasuk ke dalam risk control. Solusinya adalah meningkatkan inovasi produk, memperluas jaringan distribusi, dan memperkuat daya saing terhadap produsen baru. Lalu ada jenis risiko yang kedua yaitu sumber daya manusia. Untuk kode SDM 1, yaitu tingginya turnover karyawan, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu meningkatkan kompensasi, jenjang karir, dan program retensi karyawan. Selanjutnya kode SDM 2, kesenjangan kompetensi atau skill gap, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu menyelenggarakan pelatihan dan program peningkatan kompetensi secara berkala. Lalu kode SDM 3, kesulitan rekrutmen talenta berkualitas, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu memperkuat employer branding dan memperluas sumber rekrutmen. Lalu kode SDM 4 yaitu kegagalan program pelatihan dan pengembangan, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu melakukan evaluasi kebutuhan pelatihan dan pengukuran efektivitas program. Lalu kode SDM 5, rendahnya produktivitas karyawan, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu menerapkan sistem penilaian kinerja dan program peningkatan produktivitas. Lalu kode SDM 6, menurunnya employee engagement, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu meningkatkan komunikasi internal dan program keterlibatan karyawan. Lalu kode SDM 7 yaitu penurunan moral dan kepuasan kerja, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang beragam, setara, dan inklusif. Lalu kode SDM 8, ketergantungan pada karyawan kunci,
termasuk ke dalam risk avoidance. Solusinya yaitu melakukan pembagian pengetahuan dan pelatihan kepada karyawan lain agar kemampuan tidak hanya dimiliki oleh satu orang. Lalu kode SDM 9 yaitu rendahnya adaptasi karyawan terhadap teknologi, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu melakukan pengembangan dan peningkatan keterampilan dan pelatihan terkait teknologi. Lalu kode SDM 10 yaitu rendahnya adaptasi karyawan terhadap regulasi baru, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi regulasi secara berkala, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan karyawan. Selanjutnya yaitu ada jenis risiko yang ketiga yaitu keuangan. Kode K1 melemahnya kemampuan pembayaran konsumen, termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu memperketat seleksi kredit dan meningkatkan penagihan. Lalu kode K2, penurunan pendapatan segmen jasa keuangan termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu mengembangkan layanan keuangan digital dan produk baru. Untuk kode K3, peningkatan biaya pendanaan perusahaan termasuk ke dalam risk control. Solusinya yaitu mencari alternatif pendanaan dengan biaya lebih rendah. Lalu kode keempat, penurunan laba perusahaan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, termasuk ke dalam risk transfer. Solusinya yaitu meningkatkan penggunaan komponen lokal dan strategi hedging. Dan pada halaman 24 masih jenis resikonya yaitu keuangan. Kodenya masih K dan resikonya peningkatan kebutuhan investasi untuk pengembangan kendaraan listrik, yaitu pengendalian risikonya yaitu risk retention. Solusinya mencari mitra strategis dan memanfaatkan intensi pemerintah. Dan K6, penurunan kualitas aset keuangan dengan risk control dengan solusi melakukan retribusi aset dan yang bermasalah. Dan K7, menurun pendapatan bunga dan margin pembiayaan dengan risk control. Dan K8, penurunan nilai investasi perusahaan dengan risk control juga. K10 yaitu menurunnya probabilitas perusahaan dengan risk control. Dan di sini ada dari jenis resikonya yaitu pasar. Jenis resiko pasar yaitu dengan kodenya P1. P1 resikonya itu penurunan volume penjualan dengan pengendalian resikonya itu risk control. Solusinya itu melakukan proporsi dan evaluasi strategi pemasaran. Dan pada pasar, risiko jenis pasar kodenya dengan P2, berkurangnya permintaan kendaraan berbahan bakar konvensional dan pengendalian risikonya itu risk avoidance. Dan solusinya mempercepat transformasi portofolio untuk ramah lingkungan. Dan yang ketiga itu P3, dengan jenis risikonya kehilangan pelanggan potensial dan penanggulangannya risikonya itu dengan risk control. Dan solusinya dengan memperluas jangkauan pemasaran dan peningkatan. Dan dengan kode P4 yaitu pada pasar yaitu menurunnya daya saing produk perusahaan dengan penanggulangan risk control. Solusinya mengembangkan fitur dan teknologi pada yang inovatif. Dan P5, penurunan pangsa pasar akibat meningkatnya presensi produsen kendaraan asal Cina dengan risk control juga. P6, perubahan referensi konsumen dengan risk control juga. Dan di sini ada hukum dan kepatuhan dengan kode HK. Risikonya sanksi administratif, denda atau kegugatan ke dalam hukum akibat ketidakpatuhan. Dengan penanggulangannya risk control dengan solusinya meningkatkan kondisi kerja regulator untuk mengantisipasi perubahan regulasi. H2-nya yaitu sanksi hukum akibat ketidakpatuhan dengan penanggulangan risk control juga dengan solusinya meningkatkan pelatihan kepatuhan serta melakukan evaluasi kepatuhan secara berkala. HK3, tuntutan hukum dari konsumen akibat dugaan cacat produk, kegagalan atau ketidakpastian standar keselamatan dengan penanggulangannya itu risk transfer, yaitu solusinya memperkuat sistem quality assurance dan mempercepat penanganan keluhan serta penarikan proses produk dalam kurung recall apabila diperlukan. Dan di sini masih HK4, sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap pasar modal tingkat keterbukaan dengan penanggulangan yaitu risk control dengan solusi meningkatkan pengawasan terhadap ketepatan waktu akurasi penyampaian informasi kepada publik. HK5 itu pelanggan ketentuan tata kelola perusahaan good corporate governance, yaitu dengan penanggulangannya yaitu risk control juga dengan solusinya memperkuat budaya tata kelola, melakukan evaluasi penerapan GCG
secara berkala. Hak keenam, tuntutan hukum atau penalti akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi perlindungan data dan informasi keamanan dengan diskontrol juga. Hak ketujuh, denda dan kerugian reputasi akibat pelanggan kebijakan anti korupsi dan anti suap, anti fraud dan etika bisnis dengan diskontrol juga. Hak ke-8, keterlambatan atau kegagalan penyesuaian terhadap perubahan regulasi pemerintah terkait kendaraan listrik, emisi kendaraan, perpajakan maupun kebijakan industri otomotif dengan cara risk avoidance. Solusinya yaitu membentuk khusus pemantauan regulasi, mempercepat penyusunan strategi bisnis serta pengembangan produk sesuai regulasi produk terbaru. Dan di sini ada R. R itu reputasi. Di sini R1 penurunan pangsa pasar dengan diskontrol, memperkuat strategi pemasaran dan peningkatan inovasi terbaru. R2 yaitu perubahan referensi konsumen dengan diskontrol juga. R3 menurunnya citra perusahaan sebagai pemimpin industri otomotif nasional dengan diskontrol. R4 kehilangan kepercayaan investor dengan diskontrol. R5 meningkatnya kritik dari publik, dari media dengan diskontrol. Solusinya memperkuat manajemen komunikasi kritis dan meningkatkan keterbukaan. Dan di sini juga masih ada R6, terbentuk opini negatif di media sosial dengan diskontrol. R7 menurunnya reputasi merek Astra di kalangan generasi muda dengan diskontrol. Solusinya mengembangkan program pemasaran yang relevan bagi generasi muda serta memperkuat citra dan berkelanjutan. Di sini ada R8 menurunnya persepsi kualitas dan yang dinilai Astra dengan diskontrol juga. Yang ke-9 ada kegagalan perusahaan dalam mencapai target berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan diskontrol juga. Solusinya mengoptimalkan pelaksanaan program berkelanjutan, meningkatnya transmisi pelaporan ESG serta menurunnya program kerja terukur untuk mendukung pencapaian target berkelanjutan. Dan di sini ada TI. TI itu yaitu teknologi dan informasi. TI 1 yaitu keterlambatan pengembalian teknologi kendaraan listrik dengan penanggulangannya yaitu dengan diskontrol. Solusinya meningkatnya investasi, riset dan pengembangan R&D serta memperkuat kerja mitra teknologi. Dan T2 yaitu ketergantungan terhadap teknologi dan komponen import. Solusinya penanggulangannya dengan diskontrol juga. Pengembangan pemasok lokal, solusinya pengembangan pemasok lokal dan meningkatnya penggunaan komponen dari dalam negeri. Dan ada T3 yaitu risiko kegagalan investasi teknologi baru dengan penanggulangannya yaitu risk retention. Solusinya menyediakan dana cadangan untuk mengantisipasi kerugian investasi teknologi serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja investasi untuk minimalkan dampak kerugian. Dan TI4 yaitu kesenjangan kemampuan digital dan teknologi. Penanggulangannya dengan diskontrol juga. Solusinya melaksanakan pelatihan digital, sertifikasi komponen dan program. Untuk selanjutnya yaitu kode TI5, risikonya keterbatasan infrastruktur teknologi pendukung kendaraan listrik. Untuk risikonya yaitu risk control. Solusinya bekerja sama dengan pemerintah dan mitra strategis dalam mengembangkan jaringan pengisian daya kendaraan listrik. Selanjutnya TI6, risikonya itu risiko ketidakakuratan informasi pasar dan teknologi. Pengendalian risikonya itu risk control. Solusinya memperkuat sistem bisnis intelligence, melakukan validasi data dan menggunakan berbagai sumber informasi terpercaya. Selanjutnya TI7, yaitu meningkatkan risiko keamanan siber. Untuk pengendalian risikonya itu risk transfer. Solusinya menerapkan Astra Cyber Security Framework dan Astra Group Information Security Policy Guidelines Security Operation Center yang melakukan monitoring terhadap ancaman siber, melakukan peningkatan terhadap cyber awareness melalui training business continuity plan terhadap skenario siber dan melakukan cyber risk assessment. Selanjutnya itu kode TI8, risikonya ketergantungan pada pemasok teknologi luar negeri. Untuk pengendalian risikonya yaitu risk avoidance. Solusinya mengoptimalkan sumber teknologi internal serta menjalin kerjasama dengan berbagai pemasok untuk menekankan ketergantungan pada suatu pihak.
Yang selanjutnya yaitu TI 9, resikonya meningkatkan biaya pengadaan teknologi dan perangkat lunak. Untuk pengendalian risikonya yaitu risk control, solusinya melakukan negosiasi kontrak jangka panjang dan optimalisasi penggunaan teknologi. Selanjutnya, TI 10 yaitu kegagalan transformasi digital perusahaan. Untuk pengendalian risikonya yaitu risk control, solusinya menyusun rencana strategis informasi digital, meningkatkan peran aktif manajemen, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksana secara berkala. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG. Nah, yang pertama ESG 1, risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup. Untuk pengendalian risikonya itu risk control. Untuk solusinya itu memperkuat sistem manajemen lingkungan dan pelatihan kepatuhan. Untuk selanjutnya itu kode ESG 2, solusinya meningkatkan emisi karbon dan dampak lingkungan dari aktivitas operasional. Untuk jenis pengendalian risikonya itu risk control. Untuk solusinya itu mengembangkan penggunaan energi terbarukan dan teknologi rendah emisi. Selanjutnya ESG 3, untuk risikonya itu pencemaran lingkungan akibat limbah produksi. Untuk jenis risikonya risk control, solusinya meningkatkan teknologi pengolahan limbah dan program daur ulang. Untuk selanjutnya yang ESG 4 yaitu kecelakaan kerja yang dapat berdampak pada keselamatan karyawan. Untuk pengendalian risikonya yaitu risk control. Untuk solusinya itu memperkuat budaya keselamatan kerja dan inspeksi berkala. Untuk selanjutnya yaitu ESG 5 yaitu konflik sosial dengan masyarakat sekitar wilayah. Untuk jenis pengendalian risikonya yaitu risk control, yaitu solusinya memperkuat keterlibatan masyarakat dan mekanisme penyelesaian keluhan. Itu selanjutnya yaitu ESG 6, untuk risikonya itu pelanggaran prinsip good corporate governance yang dapat menurunkan kepercayaan investor. Untuk pengendalian risikonya yaitu risk control, yaitu meningkatkan pengawasan transparansi dan kepatuhan tata kelola perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu ESG 6, tuh risikonya yaitu menurunnya minat investor apabila perusahaan dinilai belum mampu memenuhi standar ESG. Untuk pengendalian risikonya yaitu risk control, yaitu solusinya meningkatkan pencapaian target ESG dan transparansi informasi kepada investor. Untuk selanjutnya yaitu ESG 8, untuk risikonya itu terjadinya diskriminasi, pelecehan, atau ketidaksetaraan dalam lingkungan kerja. Untuk jenis pengendalian risikonya itu risk control, yaitu meningkatkan pelatihan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau DII, memperkuat investigasi terhadap laporan pelanggan, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat jumlah risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, khususnya di tengah perubahan industri otomotif yang ditandai oleh percepatan transisi menuju kendaraan listrik, perkembangan teknologi digital, meningkatnya persaingan global, serta tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan. Lalu, berdasarkan hasil pemetaan risiko, menunjukkan bahwa sebagian besar risiko berada pada kuadran I, yaitu kelompok risiko dengan tingkat probabilitas dan dampak yang tinggi. Kondisi ini mengindikasi bahwa perusahaan perlu memprioritaskan upaya mitigasi dan pengendalian risiko agar tidak menghambat pencapaian tujuan strategis, operasional, maupun keuangan perusahaan. Oleh karena itu, berbagai strategi pengendalian risiko telah dirancang melalui pendekatan risk control, risk avoidance, risk transfer, dan risk retention yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing risiko. Dengan penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan, PT Astra International Tbk diharapkan mampu meningkatkan ketahanan organisasi, mempertahankan daya saing, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa mendatang. Dan di sini ada saran, berdasarkan hasil analisis resiko PT Astra International Tbk disarankan untuk yang pertama memberikan perhatian lebih terhadap risiko kategori tinggi dan yang sangat tinggi, khususnya berkaitan dengan pengembangan kendaraan listrik, penurunan daya saing produk, risiko keamanan cyber, probabilitas perusahaan, serta penerapan ESG. Yang kedua, risiko tersebut perlu dimonitor secara berkala
dengan sistem pengembangan yang memadai. Yang ketiga, perusahaan perlu memperkuat investasi pada inovasi teknologi, transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola perusahaan, keamanan informasi, implementasi prinsip ESG. Dan yang keempat, bagi penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang lebih rinci dengan metode analisis resiko yang lebih komprehensif serta agar menghasilkan risiko yang lebih akurat dan mendalam. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu hal sederhana. Pengendalian risiko di Astra ini sebetulnya mirip hubungan, jalannya harus pelan-pelan karena semua butuh penyesuaian. Layaknya perasaan, sebaik apapun orangnya, sebesar apapun effortnya, masalah hati tidak bisa dipaksakan. Begitu juga pengendalian risiko, sebaik apapun mitigasi kita, kalau belum waktunya sehati dengan lapangan, ya butuh waktu untuk penyesuaian. Karena itu, semoga hasil presentasi ini tidak hanya sebagai teori di ruang rapat, tetapi menjadi pengingat di lapangan bahwa bisnis yang tangguh dibangun oleh sistem yang disiplin dan orang-orang yang menjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan ilmu yang pengalaman lebih baik. Terima kasih.